Dunia, sebuah destinasi yang menghadirkan kekayaan sejarah, pendidikan, kuliner, dan kreativitas yang terus hidup di tengah masyarakatnya. Selama ini, pusat kreativitas pariwisata banyak terkonsentrasi di kawasan inti kota. Namun, di balik dinamika tersebut, Yogyakarta menyimpan potensi besar yang terus berkembang di berbagai kawasan. Kawasan selatan hadir sebagai gerbang menuju pesisir selatan, berkembang dengan kekuatan wisata, budaya kreatif, kuliner, serta layanan penunjang pariwisata. Di kawasan barat, tumbuh ekosistem pendidikan, ekonomi kreatif, serta UMKM berbasis komunitas yang dinamis dan inovatif. Sementara di kawasan timur, berkembang sebagai simpul perdagangan, jasa, transportasi, serta kawasan pendukung logistik perkotaan. Potensi-potensi ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kota dan menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih luas. Melalui strategi promosi investasi yang terarah, pemerintah kota Yogyakarta mendorong hadirnya investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis potensi kawasan. Sebuah langkah nyata untuk memperkuat iklim investasi daerah sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan kota. Inilah arah baru investasi Jogja, berbasis potensi kawasan, berorientasi masa depan. Hai, apa kabar? Salam Yogyakarta untuk Indonesia melayani. Saya Indah Ardina bersama Anda kembali dalam obrolan Sikoin, sinergi, kolaborasi, inovasi. Persembahan DPMPTSP Kota Yogyakarta. Hari ini senang sekali saya ada di XT Cafe and Resto dan tentu menyapa Anda yang sekarang ini sedang nonton acara ini. Termasuk diantaranya nanti kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa, tamu-tamu spesial saya semuanya ganteng semua. Bapak-bapak apa kabar? Baik ya? Oke. Semangat, betul. Selamat menikmati ibadah kita gitu ya. Karena dengan seperti ini kita juga tetap akan memberikan informasi pada masyarakat luas gitu. Seperti apa sebetulnya kalau kita bicara soal arah baru investasi Jogja di penguatan iklim investasi daerah. Gimana sih Jogja bagian selatan, barat, dan timur? Jogja itu bukan hanya Malioboro aja toh Pak. Iya, Jogja itu luas gitu dan Jogja penuh peluang untuk berinvestasi. Ngobrol yuk di acara ini bersama dengan beliau bertiga. Sehat semuanya? Sehat ya. Yogyakarta menuju Indonesia melayani ini biasanya Pak Budi kan selalu gitu Pak. Kalau kita harus ya Pak ya. Ya biasanya kita di mall pelayanan publik, sekarang kita ganti Pak suasananya ya. Oh iya. Ini kelonuan sama yang punya. Luar biasa. Baik, hari ini masih seperti biasanya ada Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta Pak Budi Santosa, SSTP MSI. Halo Pak Budi. Halo Mbak Indah, tetap semangat ya. Tetap semangat Pak, selalu melayani dengan senang hati. Dan pelayanan paripurna ini yang selalu dituju ya Pak. Betul. Ya. Kemarin-kemarin MPP kayaknya lagi rame banget tuh Pak. Oh iya. Banyak orang yang datang melayani yang terkait BPJS. Iya betul. Ya, saya sempat ke sana sih Pak. Tengok-tengok sih sebetulnya. Cabut juga BPJS-nya? Enggak Pak. Saya aman-aman saja Pak, tetap aktif. Tidak orang miskin Mas. Oh iya. Kalau nggak bisa bayar, calling Bapak soalnya. Ya itu diesel 10. Oke, tapi kita melihat ya bagaimana teman-teman ini datang ke sana dan bagaimana teman-teman kita melayani. Oke. Semangat Pak Budi sudah rawuh di sini. Kemudian ada juga bersama dengan kita Bapak yang selalu sibuk, Bapak Agustri Haryono STMT, Kepala Bapeda Kota Yogyakarta. Sehat Pak Agus? Sehat, semangat. Semangat Pak. Luar biasa. Lihat Mbak Indah jadi semangat. Alhamdulillah gitu. Jadi inspiratif ya Pak. Inspiratif. Kita mesti saling menginspirasi soalnya. Bapak nih di sela kesibukannya masih juga kersa untuk rawuh di acara ini. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, nanti Bapak ngobrol dulu ya sama kita gitu. Hukumnya wajib sampai sini. Pasti. Yang paling muda di antara kita, Cia Ella. Mau dipanggil Dedek nggak? Oke, beliau adalah manajer bisnis dan operasional PT Jogja Tama Visesa, mewakili Pak Direktur ya. Pak Dedi, halo Pak Dedi, oke. Tapi sekarang kita ketemu sama Mas Anggoro Suharjanto. Sehat selalu? Sehat Mbak. Kalau nuwun ya? Iya, budak korporat harus sehat. Ya elah, Sakit pun harus berangkat. Pertama Pak sudah menolong loh. Nanti dulu. Oh iya, nanti ya. Ultinya terakhir ya. Oke, kita kelanuan di sini. Ini karena pagi-pagi, barangkali kemudian juga suasananya masih puasa. Ini biasanya kalau ramai pas buka puasa gitu ya. Iya. Oke.
Baiklah. Nah terus Mbah Nuwun, kita punya tempat di sini Pak Sama-sama. Budi untuk ngobrol Ya. supaya suasananya juga berbeda. Tapi ini supaya nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan. Tadi kan ini di awal sudah matur ya, Jogja itu bukan hanya Malioboro. Kalau kemudian teman-teman semua yang melihat Jogja fokusnya pada Malioboro itu nggak salah. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara soal bagaimana investasi, ini peluangnya ada di mana-mana. Nanti beliau akan pangandikan dulu karena kan perencanaan pembangunan kan ada di tangannya Pak Agus. Bentar Pak, saya tuh punya teman sebetulnya Siapa Pak itu? di sana. Siapa? Ketok ket mau tapi kok yo meneng wae. Halo Mas Pur. Halo. Nembe menapa? Duh, ini saya naik kasta. Jadi? Loh, gini kayak kena barista. Kok barista? Kalau- Barista. Itu kalau Jakarta ini kan Jogja tuh, Oh, Mbak. jadi barista. Barista, Oke. Ini saya lagi meramu menu untuk mokel. Kuito. Oh, jadi gitu. Terus ada barista khusus mokel? Ada. Nanti kita ikut bareng mokel. Sebentar, tutup dulu boleh nggak kameranya kalau mokel? Oke, jadi lagi mau ramunya nanti mau masih puasa kok. Lah, iya. Ya mau kan nek aja ngomong kayak udah kene wae. Yuk. Boleh ikut situ? Boleh, iya. Wah, saja wis karo gendule kok ya meh. Permisi, Pak. Puasa jadi minder. Kalah ganteng. Baiklah. Oke, Mas Por. Ije. Ini bapak-bapak sudah di sini, gitu. Kalau penjenengan sama yang itu pas sudah kenal untuk dengan baristane, gitu. Seumuran itu. Saya kalau sama Sanggor itu jadi nggak enak. Kenapa? Saya kalau berhadapan gini serasa bercermin. Wow. Gantengnya kan bodoh tuh. Waduh. Nasibnya yang beda. Tapi ini cermin cembung. Nah, makanya cerminnya cembung kayak gitu saja. Terima kasih, Mas. Lah kok yo jejere cedak. Jadi menikah, kan Pak, dalam menikah milih partnernya yang seperti ini Pak supaya imbang. Oke, baiklah. Ya, Bapak-bapak belum pangandikan, kita akan lihat dulu ya Pak satu tayangan berikut ini. Sesudah ini nanti Pak Agus juga akan pangandikan seperti apa perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta, khususnya kalau kita bicara soal investasi. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda. Kami kembali sesudah jeda berikut ini. Silakan. Di jantung kota Yogyakarta, berdiri sebuah ruang kreatif yang hidup dan penuh warna, XT Square Jogja. XT Square bukan sekedar pusat perbelanjaan. Ini adalah destinasi wisata belanja, kuliner, dan hiburan yang menyatukan kreativitas lokal dalam satu kawasan terpadu. Dengan konsep terbuka dan suasana yang nyaman, XT Square menghadirkan beragam tenan fashion, kerajinan, hingga kuliner khas Jogja yang menggugah selera. Tak hanya itu, berbagai event komunitas, pameran, dan pertunjukan rutin digelar, menjadikan XT Square sebagai ruang berkumpulnya ide, karya, dan kolaborasi. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan si koin ya Mas Pur. Kita baru pada mau memulai gitu cerita-cerita soal bagaimana sih sebetulnya Kota Yogyakarta ini secara peluang berinvestasi. Betul. Nah, ada Pak Agus nih, kita tanya ke Pak Agus ini ya. Pak Agus Pak Agus cerita dulu soal Jogja ya Pak. Petanya Jogja itu seperti Siap, apa? Bu. Monggo Pak, silakan Pak. Saya harus kula nuwun dulu. Nggih, monggo. Pada warga masyarakat Yogyakarta, Ya, silakan, selamat pagi, Ya, dan pagi. terutama sama Mas Pur, Pur. ya Purwono. Waduh. Pur itu awal, Wono alas, awal munaning alas. Oh, dereng pun babat Gitu berarti ya, Mas. Mas. Saya Ini Mbak termasuk Indah, umur. Pak Budi yang punya gawe, sama yang punya tempat itu Mas Iya, Angger. Ya. iya. Jadi kami bicara dulu branding dulu ya. Branding ini yang menjadi pencetusnya Pak Astowardoyo, Wali Kota Yogyakarta. Jadi Jogja ini ada 3 hal yang harus kita mainkan nantinya. Jogja aman, nyaman. Bahasanya Jogja nyaman gitu aja ya. Ya. Jogja nyaman kan lingkungannya sehat. Yang kedua adalah Jogja pelajar. Ini adalah pendidikan. Oke. Yang ketiga itu adalah Jogja budaya. Itu adalah pariwisata. Karena Oke. pariwisata itu DNA-nya adalah budaya. Ya. Oke. Sekarang kita melihat dulu yang tengah dulu, Jogja pelajar. Nah, Jogja ini adalah terbentuk adalah suatu pusat rujukan, pusat kemajuan atau keunggulan. Ya. Dengan masyarakatnya yang sehat, masyarakatnya yang unggul, nah nantilah akan terbentuk yang namanya Yogyakarta City of Tolerance, Oke. gitu. Ya. Pastinya nantinya. Tapi di sini tidak membentuk itu dulu. Nah, di sini bagaimana Yogyakarta itu menjadi pusat rujukan, itu adalah referral dan pusat
keunggulan atau excellent. Ya, City of Referral dan City of Excellence. Itu dari Bapak Wali Kota gitu ya. Ini harus kita amankan dan kita mainkan nanti kita bersama. Nah, sebagai kota rujukan seluruh nasional, apalagi dunia nantinya, dan sebagai pusat unggulan atau kemajuan. Nah, dengan adanya masyarakat seperti itu, semuanya akan menuju pada konsep modern yang berbudaya nantinya, berbudaya luhur. Nah, di sini dengan adanya hal itu, kita konsep yang lebih tingginya apa? Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, itu harus muncul di situ. Makanya dengan ini kita unggul dalam bidang apa kota Yogyakarta ini? Unggul dalam pelayanan publik, unggul dalam tata kelola pemerintahan. Yaitu dengan satu prinsip yang namanya adalah think big, oke? Start small, act now. Think big itu adalah berpikiran besar, dan kita harus lakukan sekarang dengan sesuatu yang akurat, walaupun dengan langkah kecil kita mulai dari sekarang. Nah, itu yang namanya think big, start small, act now. Nah, dan yang ketiga tadi adalah kota budaya pariwisata. Nah, sekarang kita melihatnya dengan adanya perubahan yang ada di kota Yogyakarta, kan kota Jogja harus berbenah nih. Dengan adanya transportasi yang mungkin insya Allah nantinya lancar. Dalam hal ini ada 3 hal. Dalam hal ini adalah jalan tol Jogja Solo, pembangunan nantinya Jogja Mbawen, dan juga ada yang namanya Bandara Yogyakarta International Airport. Dan 3 hal ini yang akan membentuk ruang-ruang yang strategis bagi kota Yogyakarta. Dan sekarang destinasi-destinasi yang ada di kota Yogyakarta, yang di luar kota Yogyakarta kan sudah berbenah. Nah, dan wisatawan ternyata tinggi banget. Hasil data kami dari teman-teman Dinas Pariwisata, itu di 2025 akhir Desember kemarin sudah mencapai 11.000 sekian. 11 juta sekian, mohon maaf. 11 juta sekian. Nah, target kita hanya 10,5 juta sekian, tapi kan melampaui kan, ini melampaui ya. Sekarang length of stay atau loss-nya itu kemarin kita 1,75 sekian lah target kita, tapi ternyata bisa 1,77 hari. Melebihi juga. Melebihi. Dan yang namanya belanja wisatawan, kemarin kita target 2,4 juta lah. Ini bisa 2,58 juta per hari. Lagi-lagi melebihi. Makanya ini kan melebihi kan. Nah, makanya Yogyakarta harus berbenah seperti apa kan gitu ya. Nah, makanya ini DNA-nya pariwisata itu tadi kan budaya ya. Nah, ini harus kita mainkan juga nantinya. Makanya Wali Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta punya impian The Little Singapura. The Little Singapura. Makanya sekarang Pak Budi CS ini kan kita bersih-bersih ya. Nah, kita DNA-nya The Little Singapura itu apa? Disiplin, tertib, jujur. Nah, disiplin, tertib, jujur, rekonstruksi sosial itu hadir di masyarakat Yogyakarta. Insya Allah Yogyakarta The Little Singapura akan masuk di situ. Makanya yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono tadi adalah bertemunya kesatuan ya antara Tuhan, manusia dan alam. Kita seiring sejalan itu nantinya akan tercapai dengan rekonstruksi sosial yang akan maju dan bisa mengakar di seluruh nafas masyarakat Jogja. Makanya dengan satu tarikan nafas, insya Allah penataan sumbu filosofi bisa kita selesaikan, penataan kawasan kumuh di kawasan padat terselesaikan, penataan kawasan kumuh di pinggiran rel akan terselesaikan, kawasan padat HOK akan kita selesaikan, apalagi penataan kawasan di sungai-sungai yang ada di tempat kita, ada Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, ini yang kita lakukan. Pembukaannya itu dulu. Baiklah. Sebetulnya dari apa tadi yang sudah Bapak sampaikan, kalau kita memandangnya menjadi sebuah PR-nya memang luar biasa ya Pak. Karena itu berarti harus melakukan ini, dan semuanya itu untuk sebuah tujuan yang luar biasa. The Little Singapore itu tadi. Dengan potensi-potensi Jogja yang ada gitu. Betul. Nah baiklah. Nanti Bapak-Bapak berdua pasti akan bercerita dari lininya masing-masing. Tapi saya ke penjenengan terlebih dahulu. Pak mohon izin ya Bapak dulu ya Pak. Ini tadi baru pembukaan kita ya. Termangu gitu loh. Agus tadi ngendika saya itu langsung sedih kok saya. Lho kok sedih? Lha ngendika ke Inggrise. Aku ora yo dadi migren kepiye iki. Yen siti-siti wae lho kula seneng iki. Bapak, nah dari itu semua yang tadi Bapak gambarkan, artinya kalau kita bicara soal arah kebijakannya yang kaitannya dengan peluang investasi seperti apa? Jadi gini, kalau lihat dari peluang investasi, kita lihat posisi dulu Yogyakarta itu seperti apa.
Kota Yogyakarta ini adalah salah satu ibu kota provinsi di DIY. Jelas pertumbuhan investasinya sangat signifikan di DIY, sangat strategis, sangat strategis. Kami sudah mentargetkan bahwa investasi di Jogja ini 2025, catatan kami di akhir triwulan keempat ya, itu kita targetkan sekitar 838 miliar ya. Yang terjadi lonjakan. Yogyakarta bisa mencapai 1,043 triliun. Artinya banyak investor yang Ya, mau berarti investasi hampir di Jogja. 124% kan? Ya, oke. Oke kan? Nah, kenapa bisa 124%? Ini kan istilahnya Pak Budi branding yang tadi belum kita mainkan kan? Yang gitu. Kalau kita mainkan mungkin Pak Budi nanti bisa kenaikannya agak tinggi nantinya. Oke. Nah, makanya kita sekarang melihat dulu yang namanya penanaman modal dalam negeri. Dalam artian tingkat nasional, Yogyakarta seperti apa? Ya, kita hampir Yogyakarta ini kan terbuat dari pariwisata, budaya, dan pendidikan. Pendidikan, ya. Dan di situ ada lagi kalau kita runtut subsektor yang lebih tajam lagi adalah industri kreatif dan industri makanan. Itu yang menjadi tonjolan kita itu kan itu. Jadi hampir investasi itu di penanaman modal itu, data kami itu di 2025 sekitar Mei hampir kenaikannya 24,11%. Ini kan di DIY ya, dan hampir di situ kan Yogyakarta menopang investasi penanaman modal di DIY kan gitu ya. Ini yang kelasnya adalah di tingkat nasional. Kalau di tingkat global jelas pasti yang akan dimainkan oleh Kota Yogyakarta itu adalah budaya dan pariwisata. Nah, di situ apa yang terjadi? Paling perhotelan, resort, pariwisata budaya, city education itu ini yang kita mainkan itu. Karena apa? PMA kita di DIY ini kan 82% itu. Dan semuanya penanaman modal asing itu hampir sebagian besar kan di Kota Yogyakarta. Nah, makanya kita melihat dulu apa sih yang akan menjadi ceruk positif Kota Yogyakarta. Itu adalah CBT, yang namanya itu komunitas based tourism. Jadi komunitas lokal yang harus kita jalankan, kita sengkuyung dengan baik, kita mainkan nantinya. Nah, kita sekarang melihatnya sederhana ini Mbak Indah. Adanya geopolitik dan inflasi internasional. Geopolitik itu adalah politik tata ruang ya, politik ruang lah kan gitu. Kita kan keterbatasan lahan, pasti keterbatasan lahan. Tata ruang kita ya seperti ini, padat penduduk kan gitu ya. Yogyakarta njur arep ngapain kan gitu ya. Mau penanaman modal sudah maksimal kan gitu ya. Tidak bisa maksimal kalau penanaman modal. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu tadi, selain dengan hal-hal seperti industri kreatif, seni pertunjukan dan sebagainya, desain aplikasi itu yang bisa kita tonjolkan di situ. Makanya kita di dalam RPJPD kita, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 itu sudah muncul. Bagaimana sih yang namanya investasi? Yang dipedomani para investor itu apa kan gitu ya. Yang pertama di RPJPD 2025-2045. Pada periode 1, itu juga pasti harus yang namanya penguatan potensi daerah. Itu dulu harus kita lakukan Pak Budi. Penguatan potensi daerah, itu periode 1. Periode kedua, itu adalah bagaimana perekonomian ini, rekonstruksi perekonomian ini berjalan dengan bagus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah penanaman investasi. Jadi peningkatan investasi, itu periode ketiga itu Pak. Dan periode keempat adalah perekonomian yang tumbuh dan perekonomian yang merata. Itu yang periode keempat. Itu tadi RPJPD. Kalau kita meruntut pada aturan main bahwa bagaimana sih aturan jangka panjangnya itu tadi. Kalau jangka pendeknya apa? Adalah namanya RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di situ ada di misi ketiga ini Mbak. Kalau Bapeda harus hafal tuh misi sampai berapa harus hafal tuh seperti kamus kita kan. Misi ketiga itu jelas bagaimana caranya kemandirian ekonomi itu pertama. Mandirian ekonomi, setelah itu bagaimana yang namanya investor itu nilai investasi itu naik, meningkatkan nilai investasi. Yang ketiga adalah bagaimana menaikkan atau menambahkan investor-investor baru. Bagaimana menaikkan peluang-peluang namanya penanaman modal. Ada lagi bagaimana kepatuhan terhadap teman-teman usahanya Pak Budi. Kan gitu ya. Yang terakhir bagaimana, itu yang paling penting, perizinan itu lancar. Baiklah. Itu yang paling penting itu. Dan terakhir adalah apa yang dikatakan Pak Budi, Jogja Investment. Itu sebagai apa?
sebagai panduan semuanya investor ke Jogja itu adalah bagaimana programnya, bagaimana kegiatannya, dan bagaimana peluang usaha akan masuk di kota Yogyakarta. Sudah ada dokumen, silakan dibuka secara terbuka. RPJPD, RPJMD, dan RKPD mungkin tahunan juga ada, dan yang nantinya terakhir Jogja Investment. Oke, baiklah. Dari apa yang tadi sudah dituturkan, ini ternyata banyak yang kemudian harus ditangani oleh Pak Budi ya. Kaitannya dengan ya tadi kalau investasi datang, kemudian munculnya investor baru, tapi kemandirian ekonomi ini menjadi sesuatu yang penting buat kota Yogyakarta. Termasuk pertumbuhannya juga mesti harus rata gitu. Oke, nggak usah bersaing soal coverage area dengan yang lain ya. Ya Jogja adanya di situ memang gitu dan sebagainya. Baik, satu lagi Pak sebelum ke Pak Budi. Kalau peluang barat, selatan dan timur menurut Bapeda seperti apa? Prediksinya pripun? Kalau peluang utara kita stuck dulu ya. Oke, stuck. Karena yang utara itu sudah kita ada intervensi ya, intervensi bahwa di Jogja Utara itu dengan adanya pasar Terban itu sebagai istilahnya magnetnya lah ya. Kita tata di wilayah utara, baik itu di Jalan Sarjito, sebagian Jalan Persatuan, ya kan, Terban CS itu, Jalan C Simanjuntak, Jalan C Ditiro, Kahar Muzakir, RA Kartini, sampai dengan Jalan Profesor Yohanes Sudirman. Semua PKL di sana akan ekspansi ke Terban. Di sana akan tertata suatu pedestrian yang humanis, pedestrian yang semuanya ramah terhadap disabilitas. Kan gitu ya. Yang namanya kota modern itu kota yang bisa menghargai disabilitas. Itu pasti. Nah, nanti akan hadir di sana di tahun-tahun 2026 pertengahan inilah. Yang namanya kemarin tempat di Jalan Sarjito, orang biasanya kalau Mas Permak itu ya. Permak jenis itu kan ya. Sekarang udah pindah sekarang ke kan Terban. sudah pindah di sana ya. Nah itu trotoar Saya ikut tempat orang usung-usung jalan Pak kaki kemarin. kan, gitu. Kan itu ya. Nge-MC Wiwitan Pasar wilayah sana kan seperti itu ya. Sudah kita tata lah. Insya Allah kalau semuanya utara sudah sudah kita Sudah secara bagus lah. tata ruang ya kita tata secara maksimal nantinya. Ini Lalu, kita lihat di wilayah selatan, ya. di timur dan di barat. Ini sebagai PR kita, terutama kami menggarap yang sektor selatan. Sektor selatan ini kan namanya pemerataan pembangunan. Adanya ketimpangan kan gitu ya. Ya, pemerataan kue ekonomi lah kan, bahasanya gitu. Yang namanya Taman Budaya Embung Giwangan itu kan hadir sebagai pusat panggungnya atraksi seni dan budaya, sebagai etalase ekonomi yang baru nantinya di sana. Itu harus benar-benar kita tingkatkan dan kita ada roadmap-nya nantinya, peta jalannya ada di sana. Mau diapakan sih Taman Budaya Embung Giwangan kan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah yang ada di Terminal Giwangan. Itu sudah kajian final nantinya akan kami presentasikan ke teman-teman di IY karena sebagai tempat hub-nya itu di sana, sebagai tempat parkir bis pariwisata. Nah, bis pariwisata semuanya nanti berbasis induk ada di Terminal Giwangan. Nah, kita hanya mencari bagaimana feedernya nanti untuk masuk ke kota. Ini baru kita rencanakan roadmap-nya seperti apa, peta jalannya seperti apa. Yang ketiga adalah Kota Gede. Nah, Kota Gede kita garap juga kan. Ini ada benang merahnya. Dan yang terakhir mungkin kita ada di sini di XT Square ini. Ini yang punyanya Mas Anggoro kan gitu ya. Jadi kami kalau menggarap XT ini sebuah Central Business District Mini, CBD Mini. Di sini harus ada suatu anchor tenan, jangkar, anchor tenan, itu yang benar-benar representatif, yang bisa menjual dan bisa merbranding. Harus membranding di sini. Ya. Tidak membranding untuk teman-teman atau masyarakat menengah ke atas, tapi bawah ke atas, kan gitu ya. Oh, itu lebih lebar range-nya. Iya, harus ada suatu anchor tenan di sini. Anchornya itu benar-benar anchor jangkar betul. Makanya di situ yang namanya UMKM mikro, UMKM-nya kecil dan menengah bisa hidup nantinya. Nah, berarti apa yang dilakukan harus kurasi tenan. Nah, itu harus dikurasi tenannya. Yang mungkin ada pelanggan-pelanggan yang sudah potensial kan bisa dijemput bola juga kan gitu ya Mas ya. Dan yang paling penting juga di sini rohnya dulu. Kalau rohnya dulu kan di sini adalah tempat panggung budaya terbuka. Tempat atraksi seni dan budaya. Dulu ada namanya Gedung Basio itu ya. Dan itu rohnya itu kan harus kita hidupkan lagi ya. Gak apa-apa, di sana ada Taman Budaya Yogyakarta, miliknya provinsi, mungkin di Jogja kan di sini. Nah, juga mungkin ada ide adanya rest area juga di sini ya. Orang-orang mau kemanapun, mau mandi, mau makan pagi, istirahatnya mungkin di ini sebagai sini. ceruk yang bagus ini Mas. Itu bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan itu yang XT. Makanya ada dengan benang merah XT Square,
ada Taman Budaya Embung Giwangan, ada Giwangan, Gede. ada Kota Gede, yang terakhir Gembira Loko nantinya. Oh, Gembira Nah, Loko. ini menjadi Iya. suatu kita benang merah ini menjadi suatu benang hijau yang terbaik nantinya. Baiklah. Gitu ya. Nggih. Kak gambar dereng. Sudah, saya Ampun, nggih. paling seneng yang terakhir tadi. Ya. Gembira Loko mau dibuat lebih bagus kan, saya nek nilai sedulur saya tadi. Ini tuh. Kan itu, Mbak. Gajayono. Gajayono, nggih. Makanya Rasa kalau di nyanyi. sini itu kalau di Jogja, yuk Iya. rest areanya mau mandi di mana kalau orang-orang pengen Anjing itu. Oke. cak sekolah-sekolah Jadi itu kan di nggak sini ada. besok akan nilai. Loh, itu kita Oh. tangkap itu. Itu kita tangkap Oke. suatu ceruk itu kita tangkap. Ya, Oh, ya. nggak usah agak jauh tapi Ya. Kota Yogyakarta. Yuk, Kesini kita aja. kesini. Yuk, Oke. bisnya ada di sana banyak sekali bis. Wow, itu kita mainkan pendapatan asli daerah itu, Mbak. Oh, je. Ini sebetulnya Mas Anggoro sambil deg-degan Nah, ini. iya. Oh ya, PR-nya banyak ini dereng. Dan tadi yang yang disampaikan Pak Agus tadi loh, ternyata Jogja itu potensinya luar biasa loh Mbak. Sungainya, tadi ada sungai yang ketemunya pembeli dan penjual, itu ya ada COD itu. Sungai itu etalase ekonomi loh. Ya kan? Dulu kita yang mundur munggah madep kali itu. Iya, Ya kan? je. Madep kali. Iya. Nggak ngukuri kan. Iya, Nah, sekarang wajahnya ada di situ. dodolan iso. Je, leres. Coba lihat aja yang terjadi di samping utara jembatan Sarjito. Iya, tuh. oke. Dulu istilahnya kalau orang meninggal itu keranda itu kan harus Iya. mepet-mepet. Sekarang kan sudah Iya. bagus. Kita broke, kita tata. Penjahitnya dulu Rahwayu, saiki Payu kan gitu Iya. ya. Nah, penjahit yang ada di sana. Itulah Oh, yang oke. namanya menata kawasan. Baiklah, Je. Dari tadi arah kebijakannya sudah, kemudian bagaimana investasinya Bapak juga sudah jelaskan detail satu persatu. Sekarang kita geser dulu ke Pak Budi dan juga Mas Anggoro gitu. Kita ke Pak Budi dulu. Dari apa yang sudah dilakukan DPMPTSP bersama Bapak dan kawan-kawan, ini kan banyak berurusan dengan itu pula gitu. Tapi dari arah kebijakannya tadi sudah Pak Kepala Bapeda sampaikan, pasti Bapak juga sudah punya langkah-langkahnya, Pak. Ya. Tapi kalau kita namanya ke arah kebijakan, kita besok mau punya kebijakan yang dijalankan, pasti berawal juga dari sebuah kajian dan lain-lain. Bapak bisa ceritakan ke kita apa yang dilakukan? Oke, jadi dari apa yang disampaikan Pak Agus Bapeda gitu kita breakdown-kan ke kami, karena memang ya kita harus sinergis. Kalau beliau ini kan secara menyeluruh, ya. mau dibawa kemana, terus ke piye carane dan sebagainya. Biar di giliran kami ini memang harus mempresentasikan apa yang menjadi kewenangan kami. Nah, menangkap dari yang disampaikan Pak Agus tadi, kami mencoba di DPMPTSP di tahun 2025 ya. Ini kita juga mengadakan kajian yang khusus memang untuk kawasan selatan, timur, dan barat. Iya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan Pak Agus secara detail bahwa kita harus menangkap itu. Dan ternyata memang hasil kajiannya ini seiring juga dengan apa yang akan kita tuju ke sana. Sehingga harapannya bahwa kawasan Jogja Selatan, kalau orang anak sekarang bilangnya Joksel gitu Joksel. ya. Iya, Joksel. Enggak Jaksel ya, tapi Joksel. Joksel, Gitu. itu. Oke. Bisa tumbuh berkembang Iya. dan ada semacam cari kue yang terbagi tadi. Karena kita juga harus di dalam RJBMD kita punya target indeks Gini ratio yang ini juga masih ada ketimpangan. Kesenjangan. Nah, bukan berarti kesenjangan pendapat tadi, tapi kesenjangan terhadap investasi tadi. Nah, ini kita sudah lakukan dan hasilnya sudah kita diseminasikan. Kemarin melalui OPD juga sudah kami sampaikan. Kemudian melalui teman-teman investor yang tadi melalui Jogja Investment, ini juga kita tawarkan. Dan nanti di bulan Mei, ini kita ada temu investor di Jogja Investment tadi itu. Kebetulan memang kita menjadi satu dengan DIY. Yang karena keluasannya dan sistematiknya kita menjadi satu. Ini akan kita coba lebih rigidkan. Nah, dari kajian itu beberapa kemarin juga sudah kami buat iPro. iPro ini harapannya adalah lebih tersistematis dan lebih layak jual. Ya, jadi ready to offer-nya ada di situ. Tetapi memang iPro ini penggal-penggalan kecil yang tidak bisa kita seluruhnya karena mengingat juga karena itu membutuhkan biaya, anggaran, efisiensi kan gitu ya, sehingga kita ngambil yang terbisa terlaksana lah versinya. Paling mungkin bisa dilaksanakan. Betul, ya. Tapi juga kami selain iPro ini juga
kita sudah punya peta potensi yang nanti sewaktu-waktu apabila memang investor ini membutuhkan, kita punya template investor package. Oke. Jadi nanti tidak hanya iPro tapi template investment packet ini Setemplate-nya. ya setemplate-nya investor bisa melihat paket apakah sih? Karena tadi ternyata hasil dari kajian memang sangat memungkinkan kawasan Joksel ini, timur dan barat ini menjadi kawasan pengungkit. Oke. Contoh misalnya tadi disampaikan bahwa kita pintu masuk dari selatan. Nah, ada baiknya kita juga ada semacam rest area yang bisa mendukung itu. Oke. Dan ini cukup signifikan. Ya. Kemudian dari bidang industri, ini kan Jogja Selatan, Timur, Barat, ini kebanyakan industri menengah kecil yang bisa mengampu terhadap tadi DNA-nya yang disampaikan Ya. Pak Agus tadi. Jadi kita bisa melayani industri kecil, kemudian juga industri rumahan yang bisa di sini nanti kayak semacam pergudangan mini atau mini cold coverage. Ya, karena ini teman-teman UMKM ini ketika membutuhkan bahan baku, Ya. ini agak kesulitan. Misalnya ikan, ya, dulu kan datang dari Semarang, Jepara dan lain sebagainya. Kalau di China Cold Average yang mini itu tadi, nanti bisa. Dan udah diinisiasi di Jogja Setia. Ini sembako ya. Di sini ya? Ya. Oh nanti iya. bisa ditawarkan. Ini nek kulaan Kita iklan ke gimana? Iya. Dan mriki komplit ya Mas ya. Komplit. Betul. Oke. Iya. Neng bayar. Iya, oke. Kok didisiki ya? Lah tadi Ya, yang guys. besok para investor kumpul itu saya tuh ya di sana, Mbak. Oh gitu. Lu Sik gawe wedang sapa? Betul, betul. Siap. Itu bagian dari apa simbiosis dari Iya. itu. Itu industri kreatif. Kreatif banget saya itu. Oke, lalu Juga dari Pak? pelaku kreatif, saya sangat setuju sekali bahwa Yogyakarta ini tadi kita sampaikan harus banyak industri kreatifnya. Karena apa? Tadi kita tempat, space dan sebagainya, geopolitik, geospasialnya memang udah habis. Kita harus berpikir keras untuk itu. Nah, kemarin juga di berbagai event, festival, ini kita sudah kerjasama dengan teman-teman Jogja Festival. Oke. Ini mencoba menggerakkan kembali, walaupun juga sudah bergerak, Ya. tapi lebih memasifkan lagi. Karena teman-teman dari penggerak festival itu sebenarnya memang membutuhkan capital yang cukup lumayan. Oke. Yang capital Modalnya ini lumayan ketika ya. bisnis tidak bisa seperti bisnis yang ansi produk gitu ya. Oke, yang Nah, jualan produk. Betul. Ya, oke. Yang dianggunkan di sistem keuangan juga agak kesulitan. Nah, ini perlu pembenahan ke sana. Oke, kemudian juga yang terpenting nanti kita juga bentuk tema ini, scheme co-financing. Oke. Yang tadi saya sampaikan. Oh. Kita perlu pendanaan Ya. ya, karena APBD kita juga terbatas, Oke. pendapatan kita terbatas. Jadi ini kita perlu announce kepada Betul. mereka calon investor, datanglah ke sini gitu ya untuk Yeah. berinvestasi seperti Dan apa. kemudian dari hasil kajian kita nanti juga ada semacam one stop project clearance. Artinya ini sudah kita lakukan. Teman-teman investor ketika bertanya ke kami sudah ada namanya media rakon-takon, rapat koordinasi. Jadi situ intensif. Rakon-takon. Oke, rasa takon, wis kelakon. Wah, Oh, sih. oke. Kita hadirkan di Tanpa sana. bertanya sudah dilakukan loh. Tanpa bertanya Sakti ya sudah Pak ya. menjawab. Termasuk tadi sampaikan Pak Agus, Iya. bagaimana investasi ini kan berhubungan dengan pelayanan perizinan yang memudahkan. Oke. Nah disitulah nanti kita, potensi kami di Jogja ini, Ya. ini udah clear tanahnya, clear masyarakatnya, perizinannya dan lain sebagainya, tata ruangnya. Oke. Nah ini bisa kita jual. Nah Oh, mereka ya. tinggal, it's okay, saya punya dana, jalan. Oh. Gitu. Iklim kemudahan berusaha ini dijaga berarti ya. Betul. Karena Iya. memang akan dimudahkan untuk berusaha di sini, jangan sampai angel-angel gitu. Dipermudah ya, Mbak. Ya, Oke, itu baiklah. beberapa yang sudah, sedang dan akan terus kita lakukan. Oke. Ini kan kalau tidak kami lakukan nanti kena semperit sama Bapeda. Nah iya, Bapeda sudah
sudah Coret. mengarrange sedemikian rupa, Mati. kalau nggak dilakukan ya Pak ya? Sekarang madhab itu efisiensi. Madhabnya efisiensi. Money follow program ya, Pak, ya. Money follow program. Iya. Uang mengikuti Mengikuti kursi. program, oke. Itu no, tapi Oh. uang mengikuti program. Program. Jadi kami harus banyak program, Mbak, biar dikasih duit. Oh, oke. Baiklah. Ya. Ini tok-tok di sini kita Lah, dari saksi. saksi bisu lah kita. Iya. Itu Mas Pur. Ince. Jadi si koin ini bisa tetap terus langgeng. Itu yang saya fungsinya harapkan. banyak. Oh, gitu Pak. Jangan lupa obrolan si koin ya Pak. Ini yang sumbu filosofi belum dibahas loh. Belum. Iya, oke, baiklah. Z. Berarti sumbu filosofi itu harus sekitar 8 episode, Pak. Tempatnya di sini lagi nggak? Oke. Ada yang Mas Anggoro yang ngundang pas poso. Pinter deh. Iya, nanti Mas Anggoro akan pengantikan juga ya, supaya tidak terputus. Kita break dulu sebentar. Ya, oke. Nanti cerita deh yang dilakukan teman-teman XT ini apa gitu. Dengan perencanaannya Bapeda yang sangat luar biasa. Pak Budi sebagai DPM PTSP saja sudah merasa, waduh ini harus ini, nanti disemprit gitu. Gimana dengan Anda? Tadi berkali-kali juga sudah Pas-pas. Saya merasa terpojok. ambekan duluan. Oke. Baiklah pemirsa, tetap di tempat Anda, obrolan si koin kembali sesudah jeda berikut ini. Ya oke, pemirsa masih di tempat Anda, kita ada di obrolan si koin persembahan DPM PTSP Kota Yogyakarta. Ada Pak Agus, ada Pak Budi dan juga Mas Anggoro. Iya. Dedeknya belum ngomong nih. Kenapa? Kena kanan kiri. Jadi belum ngomong. Ini reguce mulai panas dingin. Nah, iya. Koyo ini. Oke, Mas, tadi kepala Bapeda kita sudah penghentikan panjang lebar ya. Pak Budi sudah bagiannya sudah nih. Panjang, lebar, dan berat. Nah, Apa yang mau disampaikan? XT mau ngapain nih? Menangkap bagaimana kemudian peluang investasinya, ngundang investornya gimana caranya? Iya, terima kasih atas waktunya. Ini saya jelaskan dulu bahwa bapak-bapak berdua ini kan subjek dan predikat. Ya. Jadi yang punya kebijakan kewenangan tentang Kota Yogyakarta. Ya. Nah, saya ini pelengkap penderita. Mbak. Jadi kira bukan objek. objek. Saya ini pelengkap penderita. Bukan Terus objek, tapi melengkapi pelengkap kon menderita. Oh, Nah, itu bosok. ya kalau saya pribadi ya. Betulan, tapi curhat ini ya, Mas. ya ini cuma obrolan bercanda. Tapi pada prinsipnya memang kami ini BUMD milik Kota Yogyakarta Ya. yang diminta pada awalnya itu untuk memecah keramaian dari utara ke selatan. Nah, seperti yang Bapak-bapak sampaikan tadi, memang kami ini selain berfungsi sebagai pemecah keramaian atau bagi kue tadi, kami ini juga diminta untuk sebagai salah satu corong pemerintah untuk menarik investor. Oke. Nah, kami ini memang berdiri di posisi yang harus dalam tanda kutip menarik investor. Karena apa? Karena ini kami didirikan itu dengan modal yang terbatas. Kami memang dikasih modal bangunan dan tanah yang luar biasa. Secara kapital itu besar. Tapi secara modal cash-nya kami terseok-seok. Waktu itu kami dikasih 4 miliar. Ini sekalian curhat ya, Mbak. Di 2012 itu kita dikasih modal 4 miliar. Itu 1,8 langsung habis untuk renovasi. Oke. Jadi bayangkan kami hanya punya 2,2 miliar untuk operasional dari 2012 sampai mati. Nah, pada waktu itu memang kami mencoba mengusahakan semuanya secara sendiri. Kami mencoba mandiri, tapi ternyata itu hal yang sangat mustahil. Oke. Nah, oleh karena itu investor adalah hal yang wajib kami datangkan. Oke. Nah, strateginya? Strateginya adalah ketika itu baru booming pariwisata, seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa kita ini kota pariwisata dan budaya. Nah, kami coba tangkap itu. Nah, ini coba saya jawab tadi soal PR pariwisata. Di 2013 kami mendatangkan investor yang bergerak dalam bidang pariwisata, yaitu Demata Group. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dulu kita di 2013 sampai 2018 itu kita sempat boom. XT Square ini terkenal sebagai Foto-foto itu ya? tempat foto-foto, ada Demata, De Arca, Duali. Nah, itu hanya bertahan sampai COVID. Tapi memang pada prinsipnya kami ini sebagai BUMD yang menarik investor supaya berusaha atau berinvestasi di XT Square ini. Nah, itu sudah pernah kita coba dan berhasil. Oke. Tapi sayangnya memang investasi di XT ini mengalami pasang surut. Yang pertama memang posisi kami sebagai BUMD itu ada keterbatasan. Jadi kami tidak bisa serta-merta secara bebas bergerak karena kami masih terikat dengan regulasi yang seperti Pak Agus dan Pak Budi tadi sampaikan. Jadi kami ada keterbatasan. Seperti contoh, dulu kami berusaha menarik investasi dari asing
seperti KFC, kemudian brand-brand kopi Starbucks, kemudian produk asing. Ternyata Pak Wali yang dahulu Pak Haryadi itu tidak berkenan. Jadi itu menjadi salah satu PR besar kami. Jadi kami ini berdiri di tengah-tengah antara kami pure sebagai tempat bisnis, sebagai perusahaan bisnis, tapi di sisi lain kami sebagai wakil pemerintah yang harus mengakomodir UMKM, masyarakat dan lain-lain. Jadi memang sekarang ini kami cukup berhati-hati dalam berinvestasi atau menarik investor karena seperti yang Pak Budi tadi sampaikan bahwa investasi itu sebisa mungkin dikurasi. Seperti Pak Agus tadi sampaikan juga kami harus mengkurasi. Jadi kami ini mencoba menghadirkan anchor yang sekiranya nanti bisa mendongkrak teman-teman UMKM supaya tetap hidup di sini. Karena kalau kita hanya berpijak pada satu sisi bisnis, maka UMKM kita tinggalkan. Tapi ketika kita hanya melihat UMKM sebagai salah satu pilihan primer, otomatis kami selaku perusahaan bisnis akan terseok-seok. Jadi kami ini kalau dibilang ini dilemanya di situ ya? Ya, kami ini kelamin ganda, Mbak. Cuma prodit. Jadi harus berbisnis profit tapi harus mengakomodir UMKM. Itu hal yang sangat sulit. Tapi memang alhamdulillah pemerintah kota selama ini sangat membantu. Sebagai contoh kemarin Jogja Setia Masuk ini Pak Budi sendiri yang rawuh ke sini. Perizinannya saya bantu. Beliau teleponkan langsung ke stafnya gitu, tolong diurus untuk gudang untuk dalam 1 hari selesai, Mbak. Juga sampai 1 kali 24 jam. Tepuk tangan boleh nggak untuk Tepuk Pak? tangan. Boleh ya. Ini berarti kan hal yang harus saya manfaatkan secara optimal. Gitu. Saya Anda mengaku kalau manfaatkan beliau. Pak Budi dimanfaatkan loh Pak Budi ini. Ini saya butuh kredit, pinjaman ya kan. Pak. Jadi artinya kalau kita tangkap ya bagaimana kerasahan penjenengan itu tadi soal kurasi investor dan sebagainya. Betul. Satu sisi ini memang menyelamatkan beberapa hal diantaranya. Tapi sisi yang lain ini juga berkaitan dengan berarti kan semakin terbatas ketika Anda harus mengundang investor yang ada. Pak Nyon Sewu, saya harus berapa Pak pun gadokkan dengan tadi Bapak pangandikan 80% PMA ada di kota Yogyakarta. 82% di DIY. Dan itu semua investasinya kan bagian besar di kota Yogyakarta. Nah, Pak gimana Pak dengan tadi yang misalnya, kita nggak mau flashback sih Pak, cuman ini sebagai gambaran aja. Kalau kemudian ada PMA yang masuk menuju ke Mas Anggoro, kira-kira gimana Pak? Ya, semuanya kan bola ada di Pak Budi itu. Di situ. Kan gitu ya Pak Budi ya. Makanya tadi ada iPro kan gitu ya. Untuk itu ya. iPro ini nopo to Pak? Itu investment project ready to offer. Nah, ini nantinya yang namanya Smart City Business Matching ini akan hadir bertemunya para swasta dan pemerintah itu dalam rangka teknologi yang sekarang berbasis modern itu. Jadi bisa dibicarakan di sana. Bisa dibicarakan di sana. Mana yang pasti akan di Jogja itu yang mana? Kan gitu ya Pak Budi ya. Jadi keberadaan beliau pasti akan membantu teman-teman. Makanya sekarang ada istilah IP Bill. Apa AP Bill? AP Bill itu ada Pak Budi investasi lancar kan gitu ya. Sekarang lancar atau Pak di sini? Lancar. AP Bill Pak. Ada Pak Budi investasi lancar. Ada Pak Budi investasi lancar. Ada Pak Budi investasi lancar. Ada AP Bill Pak. Oke. Itu sudah di sana jargon itu sudah muncul. Lancar. Itu harus sering dikampanyekan Pak. Ada Pak Budi investasi lancar gitu. Saya bikin plakat, Pak. Iya, karena apa? Jogja setia 1 hari selesai. 1 hari selesai. Kalau Jogja tidak setia, 1 tahun nggak akan turun. Saya pikir malah 1 kedipan mata selesai kalau tidak setia. Enggak gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya keberadaan Pak Budi dan kawan, artinya ini representasi pemerintah ya, karena penjenengan juga bagian dari pemerintah ini. Ini apa? Semacam energi baru buat XC untuk terus mengundang para investor? Ya, ini tetap harus kita lakukan, Mbak. Apalagi di tahun 2025 kan kami kemarin mencetak laba setelah 6 tahun. Kok banter ya nek muni laba? Laba ya, laba banter. Untuk sombong lah Pak ya. Pira toh? Enggak usah tanya gitu. Enggak usah tanya. Kecil ya, tapi kalau dilus-lus besar. Waduh, oke. Maksudnya kalau kita beri sentuhan terus kan lama-lama membesar kan. Iya. Jadi memang sekarang kita rada horor ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami ini sekarang fokusnya adalah menarik investor. Tapi di sisi lain, kami ini mencoba menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh pemerintah kota. Kami ini justru sekarang berdiri di sisi sebagai investor, Pak. Kayak contoh, kami ini sekarang KSO dengan salah satu event organizer yang ada di kota Yogyakarta. Kami join, kami membuat
kesepakatan operasional. Ya. Jadi kerjasama operasional Ya. kami dengan beberapa pihak. Nah di situ kami justru berdiri sebagai investor. Oh, oke. Contoh ini kami kemarin ngirim IO itu untuk pergi ke Timor Leste. Ke Timor Leste itu dalam rangka untuk menjaring supaya organ-organ pemerintah Timor Leste itu bisa mengadakan pelatihan di Indonesia. Oke. Dan alhamdulillah besok apabila deal itu di bulan Maret ini Lebaran, besok kita ada kelas pelatihan di Bali. Oh. Itu nanti Pak PJ Sekda insya Allah akan mengisi di situ. Oh, baiklah. Nah kami posisi Jadi kami terobosan itu dilakukan. betul, kami ini sebagai investor, kami punya modal karena laba kemarin Mbak. Ini saya kenceng ngomongnya. Kemarin laba dan itu saya ulang-ulang. Kemarin kita laba. Oh, oke. Enter rembuk dirembuk Mas. Iya oke. Terus keresahan itu. Dan saya emosi. Pak. Karena waktu kemarin quick Ya, bin Pak Wali ya. itu kita memang ada statement beliau ini mau dibina atau dibinasakan. Ya. Oh. Hanya kami kan kejang-kejang terus, caranya laba gitu. Kejang-kejang. Nah, akhirnya kita Baiklah. bisa mencetak laba, kami punya cash. Nah, cash ini kita manfaatkan untuk investasi. Oke. Modal perjalanannya kita tanggung, Ya. nanti modal pelatihannya kita Tapi tanggung. balik lagi nanti dong. Nanti balik Ya. lagi secara utuh dan kami dapat sharing. Oh. Nah, kami hanya duduk di sini saja, duduk, tak kei duit, kamu berjalan. Nah, ini baru Tapi setor. Setor, Oh, gitu. ya, kayak oke. kayak tengkulak lah gitu. Oh, iya, iya. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita tangkap adalah di bulan Mei mendatang apabila ada pertemuan investor ini mungkin kami kalau bisa diundang Bapak. Oh, iya. Sopo sing butuh Ini modal. proposal ini. Ini buatan gawe wedang lho niku. Oh, oke. Oke, Ya, nanti oke. paron Mas. Saya laden ya ora SPB, apa-apa. sing penting badi. Saya penting badi. Kalau Pak Agus tadi sampaikan Palu Gada. Iya. Nanti Apa? Lu mau misal, gua ada gitu. Industri kreatif di Oke. Jogja. Dia keterbatasan di soal dana. Ya. Dia ke bank nggak bisa karena kan biasanya bank harus butuh perjanjian yang jelas, yang Ya, konkret, ya. yang sifatnya tangible. Kalau intangible kan sulit diukur. Nah kami bisa hadir di situ. Oke. Mau bikin event, nggak ada modal, kita modali dulu. Oh. Selama memang secara visibility studinya masuk. Baiklah. Sip. Oke, ini salah satu dari yang ada di sisi selatan, barat, dan timur ya. Itu Mas Anggoro tadi mewakili XD gitu. Siap. Oke, kita pengen tahu nih Bapak-bapak, masyarakat itu tahu nggak sebetulnya kalau kita bicara soal Jogja selatan, barat, dan timur? Kita lihat ya Pak ya tayangannya ya Pak. Seperti Mari apa? kita saksikan bersama pendapat dari masyarakat Yogyakarta. Monggo. Ya tidak banyak tahu sih, tapi ya lumayan. Ada beberapa yang tahu. Ya, ya lumayan tahu. Ya sedikit tahu. Sedikit sih saya tahu. Kalau untuk selatan dan timur kurang lebih ya saya sedikit tahu ya. Kebetulan kan saya ada usaha di XC Square dan ini menjadi harapan yang nantinya juga akan berkembang, termasuk belum lama ini juga ada Umbul Giwangan ya kalau nggak salah itu. Jadi harapan saya sih nanti Jogja Selatan dan Timur lebih berkembang gitu. Oh pasti, karena reklame itu kan sudah pasti akan mempengaruhi beautifulnya suatu tempat gitu ya. Sedangkan kalau hotel-hotel itu ya udah pasti itu, karena itu akan semakin banyak memakan air dan segala macamnya ya. Jadi ya memang harus diatur itu. Untuk sementara ini cukup baik, cukup lah. Menurut saya perlu adanya peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur kembali iya hotel dan reklame seperti itu. Untuk hotel saya tidak tahu persis, tapi kalau reklame saya setuju sekali karena beberapa saya lihat memang kurang estetik aja sih. Ya sangat perlu dong Mas, supaya lebih rapi lah kelihatan kota Jogja. Seharusnya berdampak dengan ekonomi warga Jogja. Sudah terlihat berdampak belum saat ini? Sedikit sih, ya. Untuk saat ini belum ada dampak ke warga, belum ada. Kalau ekonomi warga secara keseluruhan dan merata sepertinya belum ya Mas. Saya pikir berdampaknya hanya di sekitar tempat-tempat pariwisata, sekitar hotel gitu. Cuman kalau untuk dirasakan masyarakat pada umumnya itu sepertinya belum. Itu yang belum terlalu terlihat seperti apa, karena saya juga nggak pegang datanya Mas. Seharusnya
Kalau investasi itu tidak berdampak pada ekonomi warga ya berarti kurang efektif itu investasi itu. Sudah harus itu karena memang sudah tugas pemerintah untuk memeratakan pembangunan di manapun, di wilayah manapun. Sangat mendukung dong, sangat mendukung. Iya, saya mendukung. Iya, saya mendukung, pasti mendukung. Harapan saya ya tentu saja nanti kalau misalnya investasi di Jogja, utamanya itu nanti juga ada bisa bersentuhan ke sektor pariwisata gitu. Karena kan Jogja ini salah satunya yang menjadi prioritas adalah di pariwisatanya. Ya, untuk mensejahterakan rakyat Jogja. Pendapat saya, kalaupun ada investor untuk menanamkan modal di Jogja, itu sangat baik dan itu potensial sekali untuk pengembangan secara baik pariwisata ataupun sektor lainnya. Tetapi mungkin perlu lebih diperhatikan dampak Mas, seperti misalnya ada pembangunan hotel, kemudian nanti kan pasti pakai sumur bawah tanah ya. Nah itu kan berdampak terhadap perumahan-perumahan di sekitarnya, bahwa aliran air itu semakin mengecil seperti itu. Ya mungkin adanya peraturan yang mengatur hal-hal seperti itu aja sih. Maksudnya lebih diperhatikan juga lingkungan sekitar hotel tersebut. Terima kasih. Ya harapan kita ya supaya lah perekonomian Jogja lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Mas. Harapan yang mengenai investor yang masuk ke Jogja sih seharusnya dipermudah lah oleh pemerintah Kota Yogyakarta ya. Karena apa? Karena semakin banyak investasi yang masuk ke Jogja, otomatis itu akan berdampak positif terhadap warga masyarakat Jogja sendiri. Nah itu tadi. Bagus komentarnya. Oh, banyak yang nggak tahu kok bagus. Maksudnya itu reaksinya itu loh, Iya, Mbak. iya, iya. Ketertarikannya. Tapi kalau bilang tidak tahu secara jujur, biar jadi tahu ketika nonton ini ya kan Bapak-bapak. Oke, komentar dulu dari Bapak. Monggo Pak. Tadi masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak. Berarti ini saatnya kita mengannounce ya Pak, kepada siapapun bahwa ada Jogja bagian selatan, barat, dan timur yang harus kita kedepankan secara peluang investasi. Ya, jadi ini kan kebijakan kota ya, tapi kan belum jadi suatu kebijakan yang populis. Nah, makanya dari beberapa OPD itu kan membuat yang namanya kajian. Pak Budi buat kajian ya, nantinya akan diframingkan dengan masyarakat seperti apa sih kebijakan Jogja Selatan, Timur, Barat. Pasti dengan adanya sosialisasi nanti dengan teman-teman, terutama di waktu saatnya musrenbang nantinya, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, terus yang lebih penting mungkin ini yang Jogja Tengah tadi kan belum dibahas ya, yang itu kan karena Jogja Tengah ini adalah sumbu filosofi ini yang harus kita siarkan juga terhadap masyarakat, karena aturan mainnya beda. Nah ini perlu dibahas tidak? Ya, boleh dong Pak. Jadi sumbu filosofi ini kan Gumaton, Yogyakarta, Gumaton, Tugu, Malioboro, Kraton, dan Kraton. Itu sampai dengan Panggung Rapia sih, sampai Panggung Rapia. Ini yang harus kita eliminir sesuai dengan aturan main yang ada. Nah, makanya tadi dengan keterbatasan lahan kita, jumlah penduduk yang padat, kita harus ketat yang namanya aturan main kita adalah RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Itu Perda 2 tahun 2021. Ada lagi RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang Kota. Ini harus ketat juga itu. Makanya polisinya ini Pak Budi ini, dia itu kamusnya itu RT/RW-nya gimana? Oke, kan gitu ya. RDTRK-nya gimana? Oke. Lah itu kalau di luar sumbu filosofi. Kalau di dalam sumbu filosofi itu ada RT/RW, RDTRK, ada Pergub juga. 2 tahun 2024. Itu aturan mainnya lebih ketat di situ. Makanya dengan makna di situ sumbu filosofi itu kan ada 4 makna yang harus kita hierarki, kita manai bersama-sama. Yang pertama adalah mikrokosmik dan makrokosmik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sangkan paraning dumadi. Yang ketiga adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Yang terakhir adalah Manunggaling Kawula Gusti. Dari 4 ini muncullah aturan main yang sangat ketat kita. Mau investasi di sumbu filosofi apa yang harus kita lakukan? Yang namanya kawasan Jeron Beteng Keraton ketinggian maksimal 12 meter. Itu Jeron Beteng Keraton gitu nggih Pak Budi.
Yang kawasan inti, sampingnya itu inti, itu 18 meter, itu maksimal. Oke. Penyangganya di sini, penyangga di Lebih sampingnya lagi, itu ya. sekitar 20 meter. Nah, dan ini yang di luarnya ini, di luar ya Pak Budi ya, ini 28 meter ya, 28 meter. Dan aturan ini sudah fix juga. Nah, makanya apa yang terjadi? Kota Yogyakarta harus mengambil sikap yang lebih populis, bisa tekanan-tekanan, satu tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, tekanan masyarakat, proteksi kebakaran, pariwisata berkelanjutan, ada 5 hal ini yang harus kita amankan. Oke. Nah itu intinya seperti itu. Oh, baik. Nah, nanti siapa yang melaksanakan? Oh reklamenya harus ini, Ya. balihonya seperti ini, Iya, Pak Budi. ketinggian hotel sekian gitu kan? Itu Pak Budi. Oh, itu Pak Saya Budi. hanya aturan main secara makro aja seperti itu. Itulah iya, makanya dengan sumbu filosofi itu aturan mainnya kan beda. Ya, ya, ya. Karena kita istimewa ya, punya Istimewa, itu ya. gitu. Berarti Oh. aturannya itu lebih leging ya Pak ya? Ya. Ketat loh. Lagi ketat tuh. Ya oke, baiklah. Apa itu? Aturannya itu. Ini Pak, ini sejalan Pak sebetulnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masuk Pak melalui tadi Vox Pop kita. Langsung ya, supaya nanti bisa juga dijawab sekaligus Pak Budi menjelaskan yang ini tadi kaitannya. Apakah pembangunan hotel dan reklame ini perlu diatur lebih baik Pak? Itu pertanyaan masyarakat tuh. Tadi aturannya aja Pak Agus sudah pangandikan. Tapi gimana Pak ke bawah Pak? Iya, memang untuk hotel reklame ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perda, khususnya lagi yang terkait tadi di sumbu filosofi. Ya. Memang kalau dari ilmu investasi ini kita ada agak versus gitu ya. Satu investasi, satu konversi atau konservasi. Iya. Ya, antara investasi dan lestari. Nah, tetapi ini khususnya untuk masyarakat, ini sebenarnya kita sudah siapkan regulasinya dan sebagainya. Dirijeni terkait dengan tata ruangnya, pengaturannya, bahkan tadi Pak Agus sampaikan ketinggian, ngerongnya, atau kalau bahasa ya basement lah ya kok ngerong nanti ya. Ada ngerong Pak. Ya, itu diatur detail terkait dengan tata ruangnya, kemudian lalu lintasnya, izin lingkungannya, semacam itu. Nah, kita mencoba tetap terus memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya di obrolan Cikoin ini, untuk tadi ketika memang sudah ready betul, ini baru kita sampaikan. Ini loh yang ready, ini. Kalau yang belum ready, mari kita bicarakan di dalam rakon-takon tadi itu. Nah, sehingga ini menjadi clear. Nah, pilihan-pilihan inilah yang nanti sudah menu-menu investasinya ini bisa diambil oleh para investor. Nah, termasuk tadi saya sampaikan, kalau Mas Anggara kalau bicara laba, memang kan keras banget. Diulang-ulang ya Pak. Ya, diulang-ulang, tak ulangi lagi. Nah, karena challenge-nya juga tidak hanya berhenti pada laba, tetapi bagaimana kita kolaborasi, menu-menu yang ada di kami nanti bisa di-share di Mas Angga, karena beliau ini besok juga hemaprodit lagi. Satu mencari investor, dia sendiri jadi investor. Elok toh itu. Belum ada bisnis yang seperti itu loh itu. Oke. Istimewa ini. Kenapa Pak? Jelas. Pak Megani. Harap lanang jorak itu. Niku. Ya hemaprodit ya. XT ini selalu kita hadirkan dalam setiap event-event investment ini. Oke. Jadi dia mencari investor tapi dia sendiri juga investor. Oh iya. Dari tadi ketika kita bicara soal arah kebijakan sampai ke kebijakan-kebijakan konkretnya, aturan yang masih ongoing ataupun aturan yang sudah ditetapkan, ini teman-teman kota semua komit ya Pak? Komitmen secara konkretnya seperti apa? Bapak bisa jelaskan? Jadi memang kami di BMPTSP ini menjadi semacam collaborate gitu. Artinya produk yang kami hasilkan itu atas sebuah regulasi bersama-sama. Jadi kami bukan satu-satunya regulator, tetapi kami memayungi, mendirijen terhadap satu untuk penataan tadi melalui perizinannya tadi. Nah, sehingga di sana kita bahas, mulai dari kajian kita bentuk aturan, dan akhirnya yang merekomended tadi itu, mulai dari tata ruangnya, PU-nya, lingkungannya, lalu lintas, nah kebakarannya, itu include di situ. Nah, baru kita keluarkan bedah masyarakat. Nah, harapannya produk ini bisa dinikmati oleh masyarakat, ya, bukan karena kita membatasi terhadap investasi, tetapi bagaimana investasi itu
bersamaan dengan kelestari atau konservasi. Oh, yang iya. saya sampaikan tadi versus win-win solution. tadinya oke. berolah versus kan, Iya. tapi sekarang harus kolaboratif. Oke. Jadi bareng-bareng. Ya. Jadi dua-duanya dapat ya. Betul. Investasinya dapat, Harapannya konservasinya semacam dapat. itu. Oke, baiklah. Masih mau curhat 1 menit buat Anda? Silakan. Jangan bilang laba Unek-uneknya. lagi loh ya. Ya, terima Oke. kasih kalau kami. Kedepan mau apa ini? Iya, yang pertama memang terima kasih kepada pemerintah kota yang selalu membantu kami. Memang kami ini sekarang menjadi BUMD aneka usaha, Mbak. Jadi yang paling pas untuk menggarap apapun itu kami. Kalau BUMD teman-teman yang lain kan terbatas pada segmen tertentu. Ya. Memang harapan kita nanti yang pertama kami nanti mampu menarik investor kelas kakap, dalam arti memang seperti Pak Agus sampaikan tadi, kami nanti akan kurasi meskipun dengan keterbatasan, kami mencoba menarik anchor tenant. Sekarang itu kita punya Superindo, tapi memang mungkin belum bisa mewakili secara masif ya. Nah, ini harapannya nanti tenan-tenan yang masuk itu akan kita kurasi dengan nilai investasi dan cakupan yang lebih luas yang dapat nanti mereka mengembrace UMKM yang ada di sini. Nah, yang kedua memang nanti kami selaku posisi investor nanti harapannya kami juga ikut berkontribusi ke pemerintah kota. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak bisa diampu oleh pemerintah atau perbankan nanti kami hadir di situ. Kami nanti meskipun masih skala kecil ya, seperti yang saya sampaikan tadi bergerak di bidang IO, industri kreatif, tapi paling tidak kami punya fungsi lain dalam hal untuk mengelaborasi kesenian budaya dan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Mulu-mulu nggak? Sukses ya? Enggak sih. Saya aminkan aja sih. Amin. Gitu. Oke, baiklah. Sesuatu kan memang harus tinggi ya, Betul. supaya kita benar-benar punya effort untuk bisa. Tapi jangan sampai kesamplok pesawat. Iya, gitu. Paling orang helikopter lah ya. Kasih ya, Mas. Siap. Bapak dong, Bapak pesan untuk para calon investor, Pak. Bagaimana Jogja Saya mantap? hanya pantun aja. Boleh, boleh. Jadi nanti siap-siap Ya, ini loh ya. Mau jawabnya apa? Jos ya? Atau Jos kalau nggak di Jogja apa-apa. jawabnya Jos toh, bukan cakep ya? Siap. Ya. Sungai Code mengalir jernih. Jos. Menjadi saksi sejarah kota. Jos. Investasi tumbuh memberi benih. Jos. Jogja jadi rujukan dan pusat keunggulan bangsa. Oke. Ada lagi. Amin ya Pak, mari. Berlayar tekun menuju pulau. Jos. Ombak datang kita bersatu. Jos. Think big start small, ignore selalu. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi mulai panik ini. Giliran Pak, giliran. Ya nih saya tak tambah siji aku sing dipantun pacanen. Monggo Pak, mau closing boleh ya bulan Sikoin kita. Kalau closing karena tadi sudah ditutup dengan pantun, Ya. ya kan? Biasanya di tengah-tengah itu kan nanti yang lebih kita narasinya. Oke. Nah, yang akhir nanti pantun. Pandai sekali ini. Kan leluwes ya. Ya, oke jadi gini, teman-teman Sikoin dimanapun berada, artinya begini bahwa investasi tetap terus tumbuh berkembang, bahwa itu sangat penting. Apapun investasinya, yang terpenting adalah satu, di Kota Jogja ini insya Allah kita dari regulasi tata ruang dan sebagainya sudah lengkap. Jadi jangan khawatir, ketika Anda di Kota Jogja ini sudah akan kita berikan menu-menu. Nah, menu apa yang Anda akan ada di sini, potensinya seperti apa, jadi jangan perlu khawatir. Yuk investasi di Kota Yogyakarta. Ibarat buku menunya Yes, komplit. komplit. Silakan Betul. pilih sesuai Yeah. dengan kemampuan Anda. Ya, mau yang tadi Oke. sampaikan, mau kakap, mau teri, mau kita terima Ada semuanya. semua. Iya, oke, baik. Ya, oke, luar biasa Pak Budi. Anda mau nutup atau enggak? Pantun. Pantun? Iya. Ya. Jalan-jalan ke Exit Pilihannya Square. dua, mau pantun atau hafalan surat pendek. Waduh. Saya aja baca Al-Baqarah gimana? Masih ada waktu nggak? Malah hafal ya. Sidik Mas, tuku perak ning kota gede. Jos. Jogja paling oke. Lu gampang nih lo. Ayo bayi. Tambahi. Buah leci, buah kedondong. Main ke XT dong. Sudah ketemu loh. Ketemu Tadi toh? ketemu, ya, Oleh baik. mancing kudu gunose. Bapak, terima kasih Matur Sunan Oke. luar biasa. Obrolan Sikoin 1 jam kali ini bersama dengan teman Sikoin ya. Pemirsa, mudah-mudahan membawa manfaat yang luar biasa. Setidaknya terbukalah pemikiran kita bahwa mari berinvestasi di Jogja, peluang investasinya banyak, tidak juga meninggalkan yang namanya konservasi. Win-win solution selalu ada di sini, tapi yang pasti mudah-mudahan semua bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk usaha Anda, tapi untuk Kota Yogyakarta kita. Matur Sunan, kita tutup ya Pak. Sikoin nanti dijawab dengan
Apa Pak? Sinergi, kolaborasi, inovasi. Baik, kita tutup dulu obrolan Sikoin. Sinergi, kolaborasi, inovasi. Dah.